dengan saya di dunia otomotif. Oh, ini lepasin karet ini, tinggal tarik doang ya. Iya. Di situ. Karena nggak salah sih. Saya lihat di channelnya ada yang itu bisa ngecek engine temperatur. Itu yang kayak gini juga. Engine temperatur. Temperatur mesin. Ada kalau mau overheat bunyi. Oh, itu alarm. Bisa itu bikin dulu. Oh, beda sama ini ya. Beda lagi. Terus saya lihat kayak alatnya sama. Beda. Kalau ini buat AC. Jadi kadang-kala kan ini ya kita nggak mesti ngeliatin speedometer gitu ya. Misalnya kipasnya mati apa radiatornya ada bocor gitu kan, otomatis overhead ya kan. Ini bar temperatur ini naik. Lampu overheadnya itu. Kalau lampu itu nyala otomatis bunyi. Iya, otomatis bunyi. Buat ngebantu apa ya, kasih peringatan lah intinya gitu sih. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu kan. Kalau udah apa namanya overhead ya, kalau dibiarin Emang banyak. bisa turun mesin gitu kan. Ya kalau kita kontrol lihat speedometer sih enggak. Cuman yang bahaya kan kalau nggak lihat speedometer, tahu-tahu temperatur udah naik aja. Ini 2 kali nih ganti fan. Fan pertama cuma umurnya nggak sampai setahun, tewas. Saya tak servis doang sampai sekarang masih bisa. Tahu-tahu di alarm bunyi. Pas lihat mentok. Udah nyampe rumah, udah nyampe depan rumah. Kalau belum nyampe bingung juga, repot gitu kan, malam-malam lagi. Lama saya waktu itu lagi jalan, tahu hampir mentok, sadar panasnya kan panas kan, Nah, berhenti keprak-keprak, katanya suruh keprak-keprak fannya, hidup nggak, hidup ya udah langsung bawa ngacir ke bengkel apa member diganti. Terus ya mungkin sekitar 9 bulanan lah. ya, sebelum dia mati total, kadang dipancing masih bisa. Sekitar 9 bulanan kemudian tahu-tahu orang bunyi mentok. Umurnya nggak bisa tahun, gila bener. Memang harus diakuin sih, beberapa spare part kurang awet ya. Kalau mesin sih menurut saya bandel lah kalau mesin. Tewas lagi, nggak tahu, untung tinggal ya sekilo lah dari rumah, pelan-pelan aja udah. Kalau kayak gitu nggak masalah, kalau cuma beda sekilo ya paling 10 menit jalan ya. Iya, dia asal dia nggak nyampe naik Enak gimana maksudnya? temperaturnya. Temperatur sih mentok. Tapi kalau dipaksain jalan terus ya bahaya juga sih. Ya kita 10 menit lah, nah, tinggal lebih sekilo sampai rumah. Ini kabel groundnya ya. Kenapa? Kabel groundnya Oh, itu kabel blow. kita baut aja di sini. Nah, untuk ini plusnya, ini kan harus disuplai ya 12 volt plus sama minus ground. Kalau ini kan nanti nyambungnya ke
Tapi kalau mesin mati ikut mati kan? Iya. Nah, bikin kita ya jangan dia tetap nyala. Nah ini kita Baterainya ngikutnya kayak ke ini, Hmm. ke kolektor Oh, yang ini. kolektor ya. Ya udah. Ini kan ACC kontak. Hmm. Ya, yang penting mesin off dia ikut mati gitu, Iya. jangan nyala terus. Enggak. Dan kita langsung ke sekring. Ini kan yang Hmm. sebelah kiri innya, inputnya 12 volt ini. Sebelah kanan sebagai outputnya dari sekring. Jadi kalau misalnya ada konslet apa ya, ini putus tapi di sini tetap ada strum. Yang kita nempelinnya di sini. Oh. Tapi selain itu juga di sini udah ada sekring ini, sekring kecil. Oh, Supaya kalau itu lebih aman. putus dia tetap nyala bukannya jadi bahaya? Apanya? Kalau sekring putus tapi tetap nyala. Nah justru kita nyambungnya di sebelah kanan. Hmm. Kalau ini sekring ini putus, dia ngikut mati. Oh. Tapi selain di backup dari sekring ini, di sini juga ada sekring kecil. Hmm. Karena ini kan bebannya emang kecil ya, nggak nyampe 5 watt, makanya kita kasih sekringnya kecil. Berapa ampere sekring? 5 ampere. Oh, sekring itu yang 5 ampere. Jadi ini emang Kalau ini bawaan 15. bawaan 15. Supaya sekring makin kecil itu supaya makin gampang putus. Lebih aman. Kalau ada konslet dikit langsung putus. Oh, jadi kalau mau pasang tinggal dijepit di kakinya aja ya. Atau misalnya suatu saat mau dicabut gitu sampean tahu gitu kan jalurnya. Oh, ini dulu masangnya ke sini gitu. Jadi nggak bingung. Ada apa namanya? Ada bayangan gitu. Ini Convero dimodif juga AC. Mana? Ini enggak. Ini jarang jalan, ini punya tetangga. Oh. Kalau punya saya yang di dalam itu. Yang DB. Yang merah itu. Itu tadi disambungin ke sekring apa tuh? Sekring stop kontak ya? Bukan, ke ACC. Sekring AC. Enggak sih. Colok sekring. Sekring 15 yang ini, yang sebelah. Ini walaupun diselipin juga tetap aman, kuat, yang penting kenceng, jangan sampai kendor, jadi nggak resiko konslet atau apa Itu gitu. kok kena goyangan. Nah kalau ini masangnya ke termostat, kabel termostat map. Kalau ini 13 ya? Kalau ini emang walaupun ini paling kiri tetap aja bisa masih 14 13 lah. Buset, tambah kayak kulkas itu. Makanya saya kadang kalau malam walaupun ini paling kiri tetap aja masih kedinginan gitu kan. Kadang kalau malam pakai jaket. Nah ini sensornya ini kan yang nempel di, Oh itu. ini nempel di sini dekat soket OBD. Ini kita cabut dulu. Nah, ini karena saya nggak punya soket yang model beginian, jadi kita sistemnya kayak gini aja. Tapi aman sih, biasa saya nerapin pakai metode ini. Aman-aman aja. Ini nanti biar nggak resiko lepas itu kan, jadi tahu gitu. Oh ini jalurnya ke sini ke sini.
Ini 13, mobil Jepang 18 ya. Emang lebih dingin. Beda 5 derajat, pada ini lebih boros ya bensinnya. Ya. Termasuk itu sih. Tapi kalau mau follow saya punya channel YouTube dunia otomotif sih ada bahas ya. Saya kemarin ganti pakai ECU. Dia ternyata ECU ini ada 3 jenis loh. Iya emang kode partnya beda-beda, ada beberapa. Bukan tipe yang sama. Dia kode ECU itu ada 3. Nah saya pakai kode ECU Nah iya. yang paling irit. Itu kondisi langsam tanpa AC dari 2 tadi kan pakai yang bawaan kan 2,2 liter per jam. Turun loh jadi cuma 1,4 apa kalau nggak salah. Berarti ini udah ganti ECU. Udah. Saya juga masih belum paham sih, nggak pernah ngotak-atik kalau masalah itu. Mungkin kalau dituning ulang, mungkin kalau bisa mungkin ya. Dia nggak bisa dituning, cuma tuning aki dicopot reset lagi. Nggak dituning ECU-nya, Iya. di ibaratnya apa di software ulang itu nggak bisa. Nggak bisa dia di lock, jadi hanya bisa ganti ECU. Nah ECU-nya itu ambil yang ada kodenya yang irit bensin. Nah kalau itu emang agak susah sih. Kalau saya ini sih Pasang ECU-nya itu harus pakai komputer dia. nah, soalnya kan dicocokin, ketahuan kalau nggak di program ulang nanti ketahuan, misalnya dilacak itu ya. Oh ini mobil ECU-nya udah ganti, udah nggak sinkron sama nomor mesin, nomor angka gitu. Bener, pakai online dia langsung. Lama update-nya. Jadi ketahuan. Setengah jam ada. Ibaratnya biar sinkron gitulah sama nomor mesin, nomor angka. Hmm? Ini kalau yang garis berarti kan on ya. Iya. Kalau yang bulat ini berarti off. Heeh. Nah on off ini maksudnya gini, kalau off berarti kita pakai settingan ini, yang off itu maksudnya ininya yang off, putaran yang di sini kita matikan, jadi kita beralih pakai settingan yang di sini. Oh jadi itu off ya? Nah kalau kita mau balik lagi ke pakai settingan ini di on. Jadi nanti temperatur yang diinginkan tergantung setelan yang di sini. Gitu. Nah kalau misalnya mau pakai ini di offin dulu. Terus kita misalnya setting 20, ini pencet dulu yang atas. Pencetnya mana sih? Yang atas ini. Oh ada tombolnya. Ada 2. Misalnya kok salah mencetnya yang bawah, ini kan Celsius beralih jadi Farad. Ini kan CF gitu. Ini pencet aja lagi sekali. Pencetnya yang mana? Yang bawah, ini kan ada 2. Oh ada tombol ya? Iya ada. Oh ini. Uh, Oh ini apa? Oh ini Celsius. Farad. Oh Fahrenheit. Ini Celsius. Iya. Ini kalau buat naik turunin derajat ini apa atas? Nah itu pencet lagi. Itu buat nambah, buat ngurangin yang bawah. Misalnya 20 gitu. Oh jadi pencet tombol bawah ini. Nanti kalau dia Oh ini Fahrenheit. Oh, ini buat normal ini Celsius. kan misalnya 25. Nah, ini udah mencapai 25, kompresor mati Oh iya bener. Jadi ini pencet tombol ini set sekali. sekali turunin. Oh turunin per 0, ya. Ya, kalau dipencet tahan bisa, tapi larinya cepet. Oh gitu, coba Iya. tes. Oh iya bener. Jadi kalau 22. Nah, misalnya Oh ini naik 22 misalnya. 22. Nanti kalau ini fix suhu ini? baca ya. Iya. Suhu Nah, baca. kalau mau fix ini, oh diemin aja otomatis Diemin, mati ya. nanti dia nge-save sendiri. Oh. Walaupun ini nanti dimatiin, dihidupin lagi, dia tetap di situ. Kompresornya Jadi kalau dia udah capai suhu 22, berhenti lebih sendiri. sedikit. Kalau settingan ini kan misalnya ini paling rendah, misalnya 13, udah nyampe 13 juga belum mati-mati. Bener-bener. 22 pas langsung mati. Nah, kan kompresor Oh mati. iya ya. Nanti kan ini kan masih dingin nih evapnya, makanya dia masih bertahan. Nanti kan lama-lama dinginnya berkurang kan naik suhunya. Nah ketika udah 22 lebih dikit, Coba. 0,5 Oh iya naik lagi ya. langsung nyala, kompresornya langsung nyetek. Nanti kan mencapai dingin lagi nih. Jadi dingin itu nggak stabil tapi naik turun, cuman selisihnya dikit. Cuman di badan kita ya tetap terasa stabil gitu. Stabil bener.
Oke, jangan lupa ya klik like dan subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan tutorial saya lainnya. See you again, bye.